Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan diskusi bersama-sama mengenai sistem perpetual dari metode Vivo ya. Untuk itu mari kita simak contoh soalnya. Nah, lihat soalnya. Di sini PT Rejeki melakukan perlakuan dalam hal pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2018, persediaan awal 200 unit dengan harga 9.000 per unit. Nah, kita langsung saja untuk kolom pembelian dan penjualan kita strap aja ya, karena memang belum ada transaksi penjualan pembelian. Dan di sini untuk persediaan awal kita tulis di kolom persediaan itu dengan unit 200 dengan harga per unit itu 9.000. Kita kalikan saja teman-teman, total harga yaitu 1.800.000. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu transaksi pada tanggal 10 Maret 2018. Itu kita lihat di sini untuk 10 Maret ini ada pembelian dengan jumlah unit 300 dengan harga 10.000. 300 unit dengan harga 10.000. Jadi saya di sini teman-teman 300 dengan harga 10.000 per unit. Kita kalikan saja teman-teman, jumlah hasilnya itu 3 juta. Oke teman-teman, dan untuk kolom penjualan kita strap saja biar kita jangan keliru. Nah, di sini kan untuk di kolom persediaan pada tanggal 10 Maret kan terjadinya pembelian teman-teman, tentunya persediaan kita itu bertambah gitu. Jadi jangan lupa nanti teman-teman tulis setiap persediaan yang atau pembelian yang sudah terjadi sebelumnya begitu, biar memudahkan kita untuk bisa melihat barang mana yang terlebih dahulu masuk gitu teman-teman. Nah, di sini kan untuk yang pertama itu kan persediaan. Jadi itu saya di sini teman-teman. Ini 200 dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. Oke, itu kita terus di kolom bawahnya itu 300 teman-teman. Kenapa kita tidak jumlahkan saja? Karena biar barang kita bisa membedakan barang yang pertama masuk itu harus terlebih dahulu dijualkan atau dijual kepada konsumen sesuai dengan harga per unit masing-masing gitu teman-teman. Makanya kita harus pisahkan. Oke, harga 3 juta. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 5 April 2018. Nah, untuk 5 April 2018 ini terjadi penjualan dengan jumlah unit 200 dengan harga 15.000. 200 unit ya penjualan. Oke. Ini 200 ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk tanggal 5 April itu terjadinya penjualan teman-teman. Tentunya persediaan kita itu berkurang. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah persediaan mana yang terlebih dahulu kita jualkan kepada konsumen. Nah, tentunya kita menggunakan sistem FIFO, berarti barang yang pertama masuk itu harus terlebih dahulu dijualkan atau terlebih dahulu diberikan kepada konsumen. Dan di sini untuk kolom persediaan ini barang yang pertama masuk yaitu terjadi pada tanggal 1 Januari. Tentunya barang yang di tanggal 1 Januari itu yang terlebih dahulu kita jual atau kita berikan kepada konsumen. Jadi di sini kita pakai 200.000 ya teman-teman, dan dengan harga ini 9.000 ya teman-teman. Kita tidak pakai harga yang di soal itu karena kita mau pakai ambil harga di sini sebagai harga kepada konsumen gitu teman-teman. 1.800.000. Nah teman-teman, setelah itu jangan lupa nanti tulis persediaannya juga di bawah ya teman-teman. Tentunya kan
adanya penjualan, tentunya presiden kita berkurang 200. Nah, tentunya presiden kita sekarang sisanya itu 300. Jadi saya 300 teman-teman di sini. Dengan harga 10.000 per unit, 3 juta. Nah, setelah itu kita lihat lagi teman-teman untuk tanggal 7 Mei. 7 Mei ini transaksi pada tanggal 7 Mei. Nah, untuk 7 Mei ini terjadi penjualan lagi teman-teman dengan harga 100 unit. Nah, penjualan 100 unit teman-teman. Penjualan 100 unit. Tentunya untuk kolom pembelian itu kita tip 100. Nah, ini kan terjadinya penjual lagi teman-teman. Tentunya presiden kita itu berkurang. Nah, kita lihat bersama kalau sekarang ini presiden kita itu sisanya itu ada 300 unit dengan harga per unit itu 10.000. Nah, di sini ada penjualan lagi 100 unit. Tentunya kita ambil 100 dari 300 dari presiden ini teman-teman. Nah, jadi kita pakai 100 dari 300 ini. Itu 100 di sini teman-teman, dengan harga, terus kita tentunya pakai harga yang ini 10.000 ya per unit, 10.000 per unit. Nah, kita kalikan saja teman-teman, kita kalikan saja. Hasilnya itu 1 juta. Oke, nah tentunya kan presiden kita berkurang menjadi berapa? Berkurang menjadi 200 unit. Dengan harga tetap kita pakai yang 10.000 per unit teman-teman. Nah, tentunya ini jadinya 2 juta ya. Oke. Nah, sekarang untuk tanggal 21 September 21 September. Nah, pembelian 21 September terjadi transaksi itu pembelian 400 unit dengan harga 11.000. 400 unit dengan harga 11.000. Pembelian itu 400 unit dengan harga 11.000 per unit ya. Nah, kita kalikan saja teman-teman, 400 kali 11.000. 11.000 hasilnya itu 4.400.000. Nah, untuk kolom penjualan kita kosongkan. Setelah itu kita masuk persediaan. Nah, tentunya kan pembelian ya, otomatis persediaan kita bertambah. Jangan lupa tulis persediaan awal ya teman-teman, yaitu 200 10 dengan harga 10.000 per unit, dengan jumlah harga total harga yaitu 2 juta. Oke. Nah, tentunya kita tulis lagi di bawah untuk pembelian barang yang baru ya teman-teman, itu 400 dengan harga 11.000, dengan total semuanya yaitu 4.400.000. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut di transaksi yang selanjutnya, yaitu 18 November 2018. 18 November 2018 terjadinya pembelian lagi, yaitu 100 unit dengan harga 12.000. 100 unit dengan harga 9.000 ya. Pembelian dengan jumlah unit 100 dengan harga 12.000. Oke, pembelian 100 unit dengan harga 12.000 per unit.
tentunya kita kalikan saja teman-teman, hasilnya itu 1.200.000. 1.200.000. Nah, untuk kolom penjualan kita skip atau kita step saja. Setelah itu, nah tentunya di sini kan terjadinya pembelian, otomatis persediaan kita bertambah. Nah, berarti kita jangan lupa tulis setiap persediaan atau setiap pembelian sesuai dengan tanggalnya masing-masing ya teman-teman, sehingga ketika terjadinya penjualan kita mudah untuk bisa mengambil barang mana yang terlebih dahulu diberikan atau dijual kepada konsumen. Di sini kita tulis lagi 200 dengan harga 10.000 per unit. Oh, sorry. 10.000 per unit ya, 2 juta. Nah, untuk ini kita tulis 400 dengan harga 11.000. Sorry, dengan total harga 4.400.000 teman-teman. Setelah itu di kolom yang paling terakhir kita pakai ini ya teman-teman, untuk yang baru terjadinya pembelian. Kita copy saja teman-teman biar hemat waktu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 20 November 2018. Nah, 20 November di sini terjadinya penjualan dengan harga 17.000 per unit dengan jumlah unit 200 unit. Nah, sini 200 unit. Untuk kolom penjualan pembeliannya kita step saja teman-teman. Nah, untuk sini kan tadi kan berapa ya? Sorry, saya agak lupa. 200 unit ya, 200 unit. Oke, sebentar. Nah, 200 unit. Ini tulis saya 200. Nah, ini kan tadi saya sudah bilang awalnya, kalau ketika terjadi penjualan, barang yang pertama itu yang harus dikeluarkan atau diberikan kepada konsumen. Nah, kita lihat di persediaan ini, yang pertama itu kan ini teman-teman, 200 ya teman-teman. Tentunya barang ini yang harus kita jual kepada konsumen. Untuk apa? Untuk menjaga keawetan barang, untuk menghindari yang namanya barang rawan rusak gitu teman-teman. Tulis saya sini dengan harga 10.000 per unit dengan jumlah harga 2 juta. Nah, tentunya di sini kan persediaan kita berkurang. Berarti kita tulis saja mulai dari mana? Mulai dari 400 unit dengan harga 11.000 dengan jumlah total harga 4.400.000. Oke teman-teman. Nah, kita lihat lagi untuk transaksi selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke transaksi selanjutnya, di sini kan sudah tadi penjualan teman-teman, tentunya persediaan kita itu berkurang. Nah, kita jangan lupa ya tulis kembali lagi ya. Sini kan kita 100 lagi teman-teman, 100, karena ini masih termasuk persediaan yang masih ada di gudang, 12.000 dengan harga 1.200.000. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 10 Desember 2018. Nah, untuk 10 Desember 2018 ini terjadinya penjualan juga teman-teman. Penjualan dengan harga 18.000 per unit dengan jumlah unit 200. Oke, penjualan
penjualan dengan harga dengan jumlah unit 200 unit. Tentunya kita kosongkan ya untuk kolom pembelian. Penjualan di sini kita taruh 200. Nah, ini kan penjualan kan teman-teman, tentunya kas kita itu berkurang. Nah, kita ambil di mana? Kita ambil 200 ini dari 400 ini teman-teman. Dari 400 ini teman-teman. Nah, karena dia yang barang yang terakhir gitu, terakhir. Barang yang pertama masuk ya teman-teman. Jadi kita ambil 200 dari 400 ini. Nah, dengan harga kita pakai yang 11.000. Oke. Kita tinggal kalikan saja. Hasilnya yaitu 2.200.000. 2.200.000. Nah, setelah itu tentunya di sini persediaan kita itu berkurang. Jadi tadi jadinya 400, dari awalnya 400, jadinya di sini 200. Kenapa? Karena tadi kita sudah pakai untuk pengeluaran pada tanggal 10 Desember. Tulis dengan harga yang sama yaitu 11.000. Maaf. 11.000 per unit. Dengan harga 2.200.000. Setelah itu teman-teman tulis, ini kan kita masih punya persediaan kan teman-teman, jangan lupa dituliskan di bawah lagi ya. Ini kan kita persediaan kita kan, jangan lupa ditulis di bawah lagi teman-teman. Nah, jadi seperti begini teman-teman. Akhirnya untuk transaksinya selesai dan sekarang kita akan hitung totalnya. Nah, untuk total harga untuk persediaan kita tinggal jumlahkan ini saya teman-teman. Untuk 10 Desember itu 2.200.000 tambah dengan 1.200.000, hasilnya sama dengan 3.400.000. 3.400.000. Oke. Untuk unit barang untuk persediaan itu 300 teman-teman. 300 kita jumlahkan yang di sini aja teman-teman. Yang di sini. Hasilnya itu 300 unit. 300 ini teman-teman. Dan untuk harga pokok penjualan untuk total harga yaitu 7 juta. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari kita jumlahkan semua ini ya teman-teman. 1.800.000, 1 juta, 2 juta, 2.200.000, hasilnya dapat 7 juta. Nah, sekarang untuk unit harga pokok penjualan ini kita jumlahkan semua ini aja teman-teman. Hasilnya itu 200 tambah 200, 400 tambah 200, 700 teman-teman. Nah, untuk ini untuk pembelian total harganya itu kita tinggal jumlahkan saja yaitu 8.600.000. Nah, untuk total unit pembeliannya itu jumlahkan saja seperti biasa yaitu 300 tambah 400 tambah 100. Hasilnya berapa? Hasilnya 800. Tulis saja sini. 800. Oke. Kita sudah selesaikan sistem perpetual untuk mencari persediaan akhir ya. Dan sekarang kita akan lanjut mencari harga pokok penjualan untuk sistem perpetualnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyiapkan space. Nah, untuk mencari harga pokok penjualan, tentunya kita butuh yang namanya akun. Nah, akun-akun apa saja yang akan kita alokasikan di sini? Yang pertama itu persediaan awal. Tulis saja persediaan awal.
Presiden awal itu, nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada ini untuk total harganya 1.800.000. Kita langsung saja tulis di sini 1.800.000. 1.800.000. Nah, teman-teman, setelah itu yang kedua, akun yang kedua yaitu pembelian. Pembeliannya berapa? Nah, kita lihat di sini pembelian untuk jumlah semuanya, total pembelian itu ada 8.600.000. Sini teman-teman, 8 juta ya. Nah, 8.600.000, sorry, 8.600.000. Nah, di akun selanjutnya yaitu barang siap dijual. Nah, untuk barang siap dijual ini itu nilainya dapatnya dari mana? Dapatnya dari presiden awal dijumlahkan dengan pembelian, itu hasilnya 10.400.000. Dan selanjutnya yaitu presiden akhir. Presiden akhirnya itu kita lihat di sini teman-teman. Ini di sini yaitu ada 3.400.000. Nah, 3.400.000 ya. Terus di sini tulis saja di sini 3.400.000. Nah, 3.400.000. Oke. Itu HPP. Nah, setelah itu HPP yang kita cari teman-teman. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari barang siap dijual dikurangi dengan presiden akhir. Nah, hasilnya sama dengan 7 juta. Sorry. Oh ya, betul. 7 juta. Oke teman-teman, selesai teman-teman. Nah, ini merupakan cara cari atau hasil dari harga pokok penjualan untuk sistem perpetual. Sekarang kita mau cari laba kotornya. Nah, tentunya beberapa hal atau salah satu yang kita siapkan yaitu data penjualan atau data transaksi penjualan. Di sini saya juga sudah siapkan tabel untuk data penjualan tersebut. Kita tinggal copy saja teman-teman biar menghemat waktu. Oke, kurang lebih seperti begini transaksi penjualannya. Ya, kita terus di sini penjualan, terus kita kasih ini. Sorry. Oke, kita bisa lihat sedikit, terus kita kasih miring. Kita sedikit. Nah, di laba kotor tentunya kita butuh juga yang namanya akun-akun. Nah, akun-akun apa saja yang kita butuhkan dalam mencari laba kotor ini? Tentunya yang pertama itu penjualan. Kita buat speech dulu. Penjualan. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Kita pakai nilai ini ya, 11.500.000 ini. 11.500.000. Yang kedua, akun yang kedua yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Yaitu ini teman-teman, ini 7 juta ini. Kita langsung copy saja ke sini. Ini hasilnya. Dan laba kotornya sama dengan 4.500.000. 4.500.000. Oke, jadi teman-teman, nah sekian dari video
Nah, saya yang ketiga kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya setiap kata-kata yang saya ucap. Dan jangan lupa nanti nonton video saya yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih.